Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamalia Kasanti Gautami dari NIM 24050900006 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang Object Oriented Programming atau yang biasa sering disebut dengan OOP. Yang pertama ada inheritance. Inheritance adalah membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Di sini, saya mulai dengan mendefinisikan kelas induk yang diberi nama karya seni. Kelas karya seni ini memiliki atribut nama yang diset ke string kosong pada awalnya, serta sebuah metode apresiasi yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap seni dengan menampilkan pesan, seni adalah cara untuk mengekspresikan perasaan. Selanjutnya, saya membuat kelas turunan, yaitu lukisan, yang mewarisi sifat-sifat dan metode yang ada di kelas karya seni. Kelas lukisan ini menambahkan metode baru yaitu display yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih lanjut tentang lukisan tersebut. Di sini menggunakan atribut nama yang diwarisi dari karya seni dan menampilkan contoh seperti seni rupa. Kemudian, saya membuat objek lukisan dari kelas lukisan. Setelah itu, memberikan nilai pada atribut nama yaitu seni rupa. Setelah nilai tersebut diberikan, saya memanggil dua metode, yaitu yang pertama apresiasi yang mencetak peran tentang seni sebagai bentuk apresiasi perasaan, dan yang kedua ada display yang mencetak informasi mengenai lukisan, yaitu lukisan ini adalah bagian dari seni rupa. Mari kita coba hasil. Hasil dari input inheritance, yaitu seni adalah cara untuk mengekspresikan perasaan. Lukisan ini adalah bagian dari seni rupa. Selanjutnya yaitu overriding. Overriding adalah mengganti objek yang sudah ada di kelas induk. Di sini saya memiliki kelas karya seni yang berfungsi sebagai kelas induk, memiliki metode jenis yang memberikan informasi umum tentang jenis lukisan, yaitu lukisan dengan kanvas dan cat minyak. Selanjutnya, saya mendefinisikan kelas lukisan yang mewarisi karya seni. Kelas lukisan ini menambahkan metode display digunakan untuk menampilkan nama lukisan yang ada, yang saya tentukan menggunakan atribut nama. Ketika saya mengubah implementasi dari metode jenis yang ada di karya seni pada kelas lukisan, saya mengganti implementasi metode jenis untuk mencetak informasi lukisan berwarna merah, bukan lagi lukisan dengan kanvas cat minyak. Dengan kata lain, meskipun kelas lukisan mewarisi metode jenis, karya lukisan mewarisi metode jenis dari karya seni, saya melakukan metode overriding di kelas lukisan, yang artinya saya mengganti implementasi asli dari metode tersebut. Ini memberikan fleksibilitas kepada kelas lukisan untuk mendefinisikan kembali bagaimana informasi jenis lukisan ditampilkan melalui dengan sesuai dengan konteks atau kebutuhan spesifik yang ada. Mari kita untuk objek lukisan bunga yang menggunakan kelas lukisan, saya memanggil metode jenis dan hasil yang keluar adalah lukisan dengan kanvas dan cat minyak.
karena pada awalnya metode tersebut belum diubah. Namun, ketika saya mendefinisikan kelas lukisan dan mengganti implementasi metode jenis untuk lukisan berwarna merah, dan kemudian membuat objek lukisan merah, saya mendapatkan informasi yang berbeda saat memanggil metode jenis pada objek ini, yaitu lukisan berwarna merah. Mari kita lihat hasilnya. Nah, hasil di sini yaitu lukisan dengan kanvas dan cat minyak, karena di sini belum diubah. Setelah diubah, lukisan dengan kanvas cat minyak berubah menjadi lukisan berwarna merah. Kesimpulannya, outputnya yaitu lukisan saya adalah lukisan bunga dan lukisan berwarna merah. Yang ketiga yaitu multiple inheritance. Multiple inheritance adalah konsep di mana kelas anak bisa mewarisi sifat dan metode dari lebih dari satu kelas induk. Dimulai dengan kelas karya seni yang merupakan induk pertama, di sini memiliki metode deskripsi yang memberikan penjelasan tentang karya seni dengan karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika. Kelas yang kedua yaitu kelas teknik yang merupakan kelas induk kedua. Di sini memiliki metode teknik pembuatan yang menjelaskan bagaimana lukisan tersebut dibuat. Lukisan bunga ini menggunakan teknik cat minyak. Selanjutnya, kelas turunan. Saya membuat kelas lukisan bunga sebagai kelas turunan yang mewarisi dua induk tersebut, yaitu karya seni dan teknik. Dengan multiple inheritance, kelas lukisan bunga dapat mengakses metode dari metode dari kedua kelas induk tersebut. Selanjutnya, membuat objek lukisan bunga. Membuat objek lukisan bunga dari kelas lukisan bunga dan memanggil kedua metode yang diwarisi. Saat saya memanggil deskripsi, objek lukisan bunga memberikan penjelasan tentang karya seni umum berasal dari kelas karya seni. Kemudian, ketika saya memanggil teknik pembuatan, objek lukisan bunga memberikan informasi mengenai teknik pembuatan lukisan bunga menggunakan cat dan menggunakan teknik cat minyak yang berasal dari kelas teknik. Mari kita mencoba melihat output yang dihasilkan dari kode tersebut. Outputnya yaitu karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika dan lukisan bunga ini menggunakan cat minyak. Yang keempat ada multi-level inheritance. Multi-level inheritance adalah sebuah kelas mewarisi sifat kelas induk dan kemudian kelas tersebut menjadi induk bagi kelas lain lagi. Dimulai dari kelas kendaraan yang berfungsi sebagai kelas induk pertama, di sini memiliki metode jenis yang memberikan informasi ini adalah kendaraan. Kelas kedua yaitu kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Kelas mobil merupakan kelas turunan pertama dari metode tipe yang memberikan informasi lebih spesifik mengenai jenis kendaraan tersebut, yaitu jenis mobil sedan. Selanjutnya, kelas yang ketiga, kelas mobil sedan, merupakan kelas turunan kedua yang mewarisi kelas mobil, yang memberikan informasi lebih lanjut
mengenai lebih lanjut tentang spesifikasi mobil sedan seperti mesin 2,0 liter dan transmisi otomatis. Selanjutnya, membuat objek dari kelas mobil sedan dan memanggil semua metode yang diwarisi dari kelas induk. Saat saya memanggil mobil sedan jenis, objek mobil sedan jenis akan memberikan informasi dari kelas kendaraan, yakni bahwa ini adalah kendaraan. Saat saya memanggil mobil sedan tipe, maka objek mobil sedan akan memberikan informasi dari kelas mobil, yaitu mobil ini adalah jenis sedan. Ketika saya memanggil mobil sedan spesifikasi, maka objek mobil sedan akan memberikan informasi lebih lanjut yang hanya dimiliki oleh kelas mobil sedan, yaitu mobil sedan ini memiliki mesin 2,0 liter dengan transmisi otomatis. Mari kita buktikan outputnya, apakah keluarnya seperti itu. Ternyata benar, mobil ini adalah kendaraan dan mobil ini adalah jenis sedan. Selanjutnya, mobil sedan ini memiliki mesin 2,0 liter dengan transmisi otomatis. Yang kelima yaitu method resolution order. Di sini, kelas kendaraan adalah kelas dasar yang memiliki metode jenis. Metode ini mencetak teks, ini adalah kendaraan. Yang kedua adalah kelas mobil dan motor yang masing-masing mewarisi kendaraan dan mengoverride metode jenis untuk memberikan informasi lebih spesifik tentang mobil dan motor. Kelas mobil motor mewarisi mobil dan motor. Dalam hal ini, kelas mobil motor merupakan kelas yang menggabungkan dua kelas induk ini. Objek adalah instansi dari kelas mobil motor, dan ketika saya memanggil metode jenis, maka Python menentukan dari kelas mana metode ini akan diambil. Selanjutnya, menampilkan urutan MRO, outputnya akan menunjukkan urutan kelas Python yang akan memeriksa ketika mencapai metode yang dipanggil. Mari kita lihat outputnya. Nah, outputnya ini adalah mobil serta yang ini mobil motor adalah kelas yang dibuat. Python akan mencari metode jenis di kelas ini terlebih dahulu. Mobil adalah kelas pertama yang diwarisi oleh mobil motor. Jika metode tidak ditemukan di mobil motor, Python akan mencari di kelas mobil. Motor, kelas kedua yang diwarisi oleh mobil motor. Jika metode tidak ditemukan oleh mobil, Python akan mencari kelas di motor. Kendaraan adalah kelas dasar yang menjadi induk dari mobil dan motor. Jika metode tidak ditemukan di motor, Python akan mencari di kelas dasar kendaraan. Selanjutnya, ada objek, itu kelas dasar yang paling umum dimiliki oleh semua kelas di Python. Jika metode tidak ditemukan di kendaraan, pencarian akan berakhir di objek. Yang keenam yaitu polimorfisme, adalah kemampuan suatu entitas, fungsi, operator, dan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku berbeda tergantung pada konteksnya.
Di sini saya mencontohkan kelas hewan beserta suara-suaranya. Kelas hewan adalah kelas induk yang mendeklarasikan metode suara, namun tidak mengimplementasikannya. Metode ini hanya ada di kelas induk. Kelas ayam, kucing, dan burung adalah kelas turunan yang mengimplementasikan metode suara dengan cara yang berbeda sesuai dengan jenis hewan tersebut. Fungsi dari dengar suara menerima objek bertipe hewan sebagai parameter dan memanggil metode suara pada objek tersebut. Dimorfisme terlihat jelas di sini karena meskipun objek yang digunakan berbeda, ayam, kucing, burung, fungsi yang sama yaitu suara dipanggil dan memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, hewan list menyimpan objek berbagai kelas turunan dan dalam perulangan saya memanggil dengar suara untuk setiap objek dalam list. Ini menunjukkan bagaimana polimorfisme memungkinkan objek yang berbeda merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Mari kita buktikan output dari kode tersebut. Di sini terdapat petok-petok, meong, pipit-pipit. Meskipun dengar suara menggunakan metode yang sama, yaitu suara, hasil yang dihasilkan tergantung pada jenis objek yang dipanggil. Objek ayam menghasilkan bunyi petok-petok. Objek kucing menghasilkan bunyi meong. Sedangkan objek burung menghasilkan suara pipit-pipit. Ini menunjukkan bahwa meskipun menggunakan metode yang sama, objek dari kelas yang berbeda dapat menghasilkan perilaku yang berbeda. Inilah inti dari polimorfisme. Demikian penjelasan dari saya tentang OOP. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.